Jadi untuk dietomi ini ada 3 produk untuk wanita. Yang pertama saya akan membahas mengenai rubab queen. Sebelumnya saya pernah membahas mengenai Sopora ya, Sopora queen. Nah ini adalah rubab queen. Jadi katanya eh, mari supaya kita bisa sebagai wanita hidup seperti ratu katanya. Makanya ditambah queen. Nah, jadi gini, ini kan adalah ovarium ya, produksi sistem produksi wanita. Nah, di sini kan kalau kita lihat gambarnya itu adalah indung telur. Indung telur ini memproduksi hormon wanita yaitu estrogen. Nah, pada saat kita berumur 35 tahun itu produksi estrogennya itu semakin menurun, 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 menurun. Dan pada saat menopause itu indung telurnya ini sudah tidak memproduksi lagi hormon estrogen tersebut. Nah, hormon estrogen ini itu ada dibilang kayak apa ya, kayak reseptor ya. Di dalamnya itu ada estrogen itu ada reseptor alfa dan reseptor beta. Nah, reseptor alfa itu adalah dia itu yang merangsang untuk sel kayak untuk rahim, indung telur, payudara gitu loh. Nah, sedangkan yang reseptor beta itu adalah untuk pembuluh darah, tulang, otak, kulit, dan liver. Nah, jadi karena misalnya kan hormon estrogen ini udah nggak produksi gitu, udah nggak produksi. Berarti kan mempengaruhi ya, pasti mempengaruhi untuk kesehatan kayak rahim, indung telur, payudara, pembuluh darah, tulang, otak, kulit, liver. Nah, sedangkan misalnya kita udah menopause yang misalnya udah apalagi yang udah umurnya misalnya 50 ke atas kan nggak perlu ya untuk yang alpha reseptornya itu nggak perlu. Reseptor alpha untuk rahim, indung telur, payudara karena kan maksudnya kita udah umur 50 ke atas itu maksudnya nggak produksi lagi untuk apa? Untuk melahirkan lagi kan, melahirkan apa hamil lagi. Nah, sedangkan yang diperlukan itu adalah beta reseptor ini gitu. Nah, sedangkan kayak misalnya kayak estrogen. Estrogen itu kan dia apa? Dia itu adalah bahan untuk pembuatan kolagen. Ya kan membantu untuk membuat kolagen, sedangkan kayak misalnya pembuluh darahnya pembuluh darah itu kan juga ada mengandung kolagen ya. Nah, kalau misalnya udah nggak ada, karena udah nggak ada lagi nih estrogennya, jadi kan si pembuluh darahnya ini jadinya jadi lebih kayak nggak lemes lagi, lebih kaku, terus habis itu jadi peredaran pembuluh darahnya itu juga jadi nggak lancar. Nah, kebanyakan kan permasalahan pembuluh darah itu kebanyakan katanya berada pada cowok gitu kan, tapi sebenarnya di atas umur 50 setelah hormon estrogennya ini tidak produksi, maka banyak banget wanita-wanita yang mengalami masalah di pembuluh darah ini, seperti penyumbatan pembuluh darah di otak, terus habis itu kayak stroke, bisa di jantung, apa itu banyak banget gitu loh. Nah, jadi mempengaruhi masalah pembuluh darah, juga di tulang. Nah, estrogen itu dia itu pengantar kalsium. Jadi kan kalsium itu berada di mana? Di darah di darah. Nah, supaya si kalsium ini nempel, menyerap ke dalam tulang, itu yang membantu adalah si estrogen ini. Nah, sedangkan kalau estrogennya udah nggak ada, akhirnya apa? Tulang kita itu jadi untuk penyerapan kalsiumnya kan berkurang banget ya. Nah, akhirnya apa? Banyak yang mengalami osteoporosis gitu, mengalami masalah dengan tulang, terus habis itu juga otak. Nah, otak itu kayak estrogen itu juga berada di untuk talamus, hipotalamus. Jadi itu kayak misalnya yang mengatur kayak suhu dalam tubuh kita. Makanya kalau karena udah menopause, estrogen yang nggak ada, akhirnya apa? Kita kayak merasa panas dingin nggak karuan gitu loh. Nanti mukanya juga panas, merah gitu kan, jadi kayak nggak karuan. Nah, terus juga mempengaruhi kayak kulit kan, karena kulit apa? Karena estrogen juga untuk membantu untuk produksi kolagen, juga berpengaruh kepada liver. Hmm. Jadi ini adalah gambar. Nah, kebanyakan suplemen kesehatan yang untuk menopause yang di luar
itu dia itu mengandung reseptor untuk merangsang reseptor alfa dan beta dua-duanya gitu loh. Sedangkan misalnya reseptor yang alfanya ini kan untuk apa payudara, rahim, indung telur itu ditingkatkan itu nanti malah bisa menjadi permasalahan. Maksudnya masalah kayak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan payudara atau rahim gitu kan. Nah, sedangkan yang dirubak ini dia cuman dia untuk yang rubak itu dia itu cuman meningkatkan merangsang merangsang reseptor beta aja gitu loh, reseptor beta. Mengikat reseptor nah sedangkan di reseptor beta itu misalnya kan bentuknya nih segi empat. Nah, segi empat ini nanti dia apa? Akhirnya dia eh bentar. Nah, reseptor beta ini kan yang mengikat reseptor beta itu untuk pembuluh darah, tulang, otak, kulit dan liver tadi gitu loh. Nah, jadi ini yang penting itu adalah yaitu reseptor beta ini. Nah, sedangkan kalau misalnya nih kita udah menopause itu kan misalnya mulai dari misalnya masa remaja. Masa remaja itu kan misalnya hormon wanita itu meningkat pesat gitu kan. Terus mengalami pada masa puberitas mulai muncul, terus habis itu masa dewasa. Nah, terjaga hormon wanitanya terjaga, melahirkan, mengasuh anak, terus habis itu setelah itu menopause gitu kan, mulai menurun, menurun, menurun sampai menopause, muncul tanda-tanda menopause. Nah, sedangkan misalnya menopause itu kan misalnya dari umur 40 sampai 50. Sedangkan kan kita bisa hidup sampai umur berapa? 80, kadang bisa 100. Katanya ke depan bisa 100. Jadi masa menopause itu bayangin aja 40 tahun atau lebih gitu kan. 40 tahun atau lebih gitu. Misalnya dia mulai dari 40. Nah, sedangkan apa kalau dia menopause itu kan dia berasa karena hormon yang ada tadinya hormon wanita tuh apa sih estrogen itu dalam tubuh dia ada terus tiba-tiba nggak ada hilang gitu kan kan dia merasa nggak nyaman semua yang berhubungan dengan hormon wanitanya itu yang tadi seperti tulang apa itu mengalami permasalahan gitu loh. Bayangkan aja dia akan mengalami permasalahan ini selama 40 sampai 60 tahun sepertiga hidupnya gitu loh. Nah, jadi kan untuk wanita itu sebenarnya penting banget untuk apa hormon estrogen ini. Nah, sedangkan hormon estrogen itu kan misalnya kalau kita suntik hormon. Nah, suntik hormon itu kan malah memberikan efek samping, ya kan? Bayangkan kalau misalnya suntik hormon itu kan kimia. Nah, dia bisa menyebabkan kayak kanker rahim, kanker payudara. Akhirnya yang apa? Para wanita itu yaudah ditahan aja deh, ya udah ditahan aja. Padahal dia itu merasa nggak nyaman dalam tubuhnya gitu loh. Tapi mau nggak mau, ya sudah nggak ada apa namanya nggak ada apa solusinya daripada nanti dia kena kanker gitu kan, atau tumor apa bermasalah. Nah, sedangkan di Atomi itu di dia menciptakan suplemen untuk wanita ini yaitu pengganti pengganti hormon estrogen tersebut dengan bahan-bahan yang hampir sama dengan estrogen ini gitu loh. Jadi dari bahan-bahan alami gitu loh, bahan alami tumbuh-tumbuhan yang kalau dilihat, oh ternyata kok bentuk DNA atau selnya tuh hampir sama dengan hormon estrogen, tapi beda gitu, bukan sama persis kayak estrogen itu bukan gitu loh. Nah, jadi manajemen menopause sebelum menopause itu juga penting gitu. Nah, jadi misalnya, oh sebelum menopause boleh minum nggak boleh gitu kan? Itu juga bisa memperlambat untuk menopausnya atau misalnya, oh tunggu menopause dulu itu juga enggak. Jadi sebelum menopause juga udah boleh minum karena apa? Karena kan emang dari umur 35 berangsur-angsur berturun apa hormon estrogennya itu semakin menurun 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 gitu. Nah, gejala menopause ini akibat penuaan itu menyebabkan gangguan eh, vaskular yaitu apa? Yaitu tadi pembuluh darah, ya kan? Nah, pembuluh darah terus habis itu juga gejala psikologis atau mental.
Terus habis itu juga gejala kulit, terus habis itu gejala urogenitalnya, kayak misalnya dia jadi sering bermasalah ada infeksi di bagian Y-zone-nya. Nah, terus osteoporosis karena tulangnya juga bermasalah, juga ya tadi masalah gangguan pembuluh darah. Jadi yang paling paling tinggi adalah masalah pembuluh darahnya ini, gitu. Nah, jadi di Etomi Rubapkin ini dia sudah mendapatkan eh, apa cap ya sertifikat dari Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan mengakui secara individual. Jadi dia udah dicap dapat sertifikat diakui secara individual sebagai bahan baku fungsional. Nah, terus habis itu penggunaan 100% bahan baku bersertifikat V. V label itu vegetarian, jadi aman untuk dikonsumsi oleh orang yang vegetarian, nggak makan daging sama sekali. Jadi kalau halal udah pasti ya orang vegetarian aja bisa gitu kan. Nah, terus habis itu juga dia untuk memproduksinya ini dengan suhu rendah. Suhu rendah dan tadi adalah ekstrak akar rubab ini yang merangsang, yang apa ekstrak akar rubab ini yang disebut rapon rapontisin ini yang tadi merangsang apa reseptor beta. Itu adalah rapotisin ini, gitu loh. Nah, jadi terus juga dia mengandung vitamin K dan vitamin E. Nah, ini adalah akarnya. Akarnya, akar rubab tersebut yang diambil adalah akarnya ini. Nah, terus ini aman nggak ya diminum seterusnya dalam jangka waktu panjang gitu? Jangan-jangan, maksudnya eh, ada efek samping. Nah, ini adalah bahan yang aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang karena sudah diakui oleh diberi apa cap diakui oleh tiga negara ini bahan baku yaitu Jerman, bahan baku yang aman digunakan Jerman selama 70 tahun lebih sejak 1950 gitu. Terus habis itu bahan baku yang aman terdaftar di NDI oleh FDA USA. Terus bahan baku yang aman terdaftar di NHP Health Canada. Nah, jadi sudah diakui bahwa bahan ini aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Jadi tidak perlu khawatir gitu. Nah, eh, ini ada di dalam kandungan ini, dalam rubab ini satu kapsulnya itu rapotisinnya. Rapotisinnya itu sekitar 2,52 miligram yang dianggap bahwa untuk asupan per hari itu cukup gitu loh. Untuk apa seharinya itu cukup. Nah, kalau misalnya dilihat oh saya ini apa namanya apa mengalami menopause, terus habis itu mengalami kayak gejala-gejala atau gejala-gejala menopause gitu ya. Tapi kebanyakan dicuekin, apalagi untuk yang di Indonesia ya, masyarakat wanita yang di Indonesia itu masih terlalu eh, ini nggak bersahabat ya dengan yang namanya gejala-gejala menopause. Padahal gejala menopause ini sangat penting gitu loh untuk wanita. Nah, itu kan di sini ada total indeks yang namanya MRS, level menopause score. Itu ada 11 macam pemanasan di wajah. Nggak semuanya, oh 11-11-nya itu saya ada semua, itu enggak. Ada yang misalnya, oh wajahnya suka panas, suka sensitif, kayak merah gitu, panas gitu. Terus habis itu dia tuh sensitif. Barusan apa di ngomong aja nih misalnya, oh kamu kok hari ini beda ya, kelihatan beda, dia langsung kayak marah. Beda kenapa gitu kan? Jadi kayak orangnya tuh gampang marah, sensitif gitu loh. Terus habis itu buang air kecilnya juga nggak normal, terus suka jantung berdebar, insomnia, susah tidur, depresi. Depresi dia merasa kok kayaknya hidupnya nggak ini ya nggak ada guna atau gimana kok gini-gini aja gitu pokoknya terus gampang panik keadaan panik terus cepat lelah ketidaknyamanan saat berhubungan seksual kekeringan di daerah vagina otot dan persendiannya juga nggak nyaman. Nah ini adalah 11 indeks MRS yang biasanya dialami oleh
wanita-wanita yang menopause gitu. Tapi misalnya saya merasa kok yang lainnya enggak, cuman berasa sensitif atau misalnya saya insomnia atau misalnya saya suka jantungnya berdebar. Nah, itu coba deh untuk mengkonsumsi rubab ini, rubab atau misalnya Sopraquin itu benar-benar membantu gitu loh. Nah, terus habis itu juga dengan minum rubab ini juga peningkatan signifikan untuk total indeks kualitas hidup menopause yaitu menkol, juga indeks terkait depresi di hama. Jadi untuk rubab ini lebih ke untuk memperbaiki indeks yang terkait dengan apa ya depresi, kecemasan fisik dan mental untuk rubab ini ya. Mungkin di sekitar Anda ada yang apa namanya eh, istri atau misalnya ibu atau mamahnya itu yang mengalami hal-hal seperti ini, coba deh kasih rubab itu jangan dicuekin gitu aja kok berasa kok apa sih kamu jadi berubah ya sekarang. Nah, itu jangan. Atau misalnya dia berasa sendiri, oh kok dulu maksudnya dia oke-oke aja, tapi sekarang sejak jalanin etomi kok jadi sensitif itu bukan kayaknya bukan karena etominya, kemungkinan juga karena dia menopause gitu loh. Jadi sama si sponsor sama partner juga jadi sensitif gitu juga bisa. Nah, terus jadi hasil uji klinis rubab pada manusia ini bahan baku fungsional ternyata peningkatan skor total menopause yang tadi rating indeks MRS-nya meningkat. Tadi yang 11 itu kan wajah memerah, sensitif. Nah, itu jadi lebih membaik gitu. Terus habis itu yang paling parah itu katanya dari 11 itu adalah kemerahan wajah kemerahan wajah itu adalah indeks yang paling maksudnya gejala yang paling parah gitu loh. Karena apa? Pada wajah memiliki kemungkinan misalnya Pak panas gitu, panas kan dia kemungkinan 2 kali lipat tuh lebih lebih tinggi terkena penyempitan pembuluh darah. Terus angina pektoris, serangan jantung dan demensia serta memiliki peluang lebih dari 3 kali lipat terkena osteoporosis. Penyebab muka merah itu bukan karena kulitnya ya, itu karena perubahan hormonnya itu menyebabkan hipotalamus. Hipotalamus tadi yang ada di otak itu kan, di otak itu tidak normal gitu loh, sehingga fungsi pengaturan suhunya menjadi naik turun, jadi sensitif gitu. Nanti sebentar panas, sebentar dingin, nanti merah mukanya. Nah, itu adalah gejala yang paling parah sebenarnya. Nah, jadi hasil uji klinis ekstra akar rubab ini juga peningkatan signifikan dalam skor total indeks kualitas hidup. Nah, kualitas hidup, jadi kualitas hidupnya tuh lebih baik karena kalau misalnya wanita-wanita ini, oh dia apa namanya jantungnya selalu berdebar atau susah tidur, sebenarnya kan kualitas hidupnya juga menurun gitu loh. Nah, tapi dengan misalnya dia bisa mengatasi gejala menopause ini, maka kualitas hidupnya juga menjadi lebih baik. Nah, terus juga hasil uji klinis terhadap indikator terkait depresi, kecemasan fisik dan mental itu juga menjadi lebih baik. Ini setelah 4 minggu dikonsumsi itu menjadi lebih baik gitu. Hmm. Nah, ini adalah apa namanya dia vegan, label. Kalau yang Soporaquin itu kan dia kolagen kulitnya itu kan gelatin babi ya. Jadi nggak halal kalau yang Sopraquin. Jadi misalnya untuk yang mencari halal bisa dianjurkan untuk minum rubab queen ini gitu loh. Mm-mm. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari cara pembuatannya itu juga dia diekstraksi itu selama 120 jam dalam suhu 35 derajat yang sangat rendah. Jadi suhunya rendah itu supaya apa? Supaya nggak mengganggu nutrisinya, supaya nutrisinya tuh nggak hilang gitu kan. Diekstrasinya, jadi pembuatannya ini selama lima hari loh. Ekstrasinya aja lima hari gitu loh. Jadi pembuatannya juga sangat diperhatikan gitu loh supaya akar dari rubabnya tersebut bisa digunakan secara maksimal.
Nah, di sini dia juga ada kandungan lainnya, kan dia ada tiga kandungan utamanya adalah vitamin K dan vitamin E. Ini rubab. Nah, vitamin K itu ada kan untuk vitamin K1 itu mencegah pembekuan darah, pencegah pembekuan darah dan vitamin K2 itu membantu kesehatan tulang. Karena dia ini yang membantu untuk penyerapan kalsium ke tulang, gitu vitamin K. Nah, vitamin K-nya ini kandungannya tuh sekitar 70 mikrogram. 70 mikrogram itu cukup. Maksudnya, oh kok kecil? Enggak, kalau untuk vitamin K itu cukup. Sedangkan di Soprakin aja vitamin K-nya tuh 31,5 mikrogram. Itu lebih dikit. Terus vitamin E-nya itu vitamin E itu untuk melindungi sel ya, melindungi sel dari oksigen yang berbahaya supaya mm, selnya itu nggak gampang rusak gitu loh, sel-sel gitu. Terus habis itu juga vitamin E ini kan antioksidan yang tinggi gitu loh. Nah, jadi ini juga membantu untuk membantu peredaran darah juga. Nah, vitamin E-nya ini 11 miligram. 11 miligram termasuk tinggi, kayak multivitamin aja itu kayaknya vitamin E-nya cuma 10,8 miligram. Dan juga ada bahan-bahan tambahan lain. Bahan tambahan lain kayak bubuk ekstra fermentasi, bakteri, probiotik. Probiotik itu melindungi liver, terus dia juga membantu ingatan, lavender membantu insomnia, saffron. Saffron ini bahan yang sangat mahal ya. Ada kan yang saffron teh, teh itu maksudnya dia saffron ini kembangnya itu cuman apa ya? Ini kan kembang bunga itu punya tengahnya itu loh itu cuman mekar cuman setahun cuma 4 ya setahun itu cuman empat empat gitu loh. Nah ini ekstra saffron ini membantu depresi dengan mengaktifkan serotonin. Nah terus habis itu ada juga ekstrak bunga lumut. Itu kalau di Sopraquin itu kan ada kandungan vitamin D ya. Oh, kok di rubab nggak ada kandungan vitamin D? Nah itu kandungan vitamin D-nya vitamin D nabati itu dari ekstra bunga lumut ini gitu loh vitamin D-nya. Nah terus dia juga ukurannya tuh kecil jadi gampang untuk ditelan nggak nyangkut di leher itu enggak. Nah perbandingan antara sopraquin sama rubab ya. Nah kalau ini kan kandungannya sopora, japonica, nah isoflavon kedelai. Nah isoflavon kedelai ini adalah perangsang untuk reseptor reseptor beta seperti si rubab ini. Terus dia ada asam gamma linolenat. Linolenat ini asam gamma linolenat ini em, bagus untuk kayak kayak semacam apa ya? Untuk melancarkan peredaran darah. Untuk melancarkan peredaran darah. Jadi dia membersihkan peredaran darah kita itu yang banyak kerak-keraknya itu gitu. Nah, terus dia kandungannya ada vitamin D, K, E. Kan kalau yang di rubab itu akar rubab, bahan baku yang sudah disetujui secara individual, terus vitamin K dan vitamin E. Nah, kalau untuk Sopraquin perawatan kesehatan menopause secara kompleks, kalau rubab perawatan intensif untuk gejala menopause. Nah, kalau yang di Sopraquin itu yang diakui dari K1 indeks Cooperman sama 11 total 11 indeks menopause dari Cooperman. Kalau yang dari Rubab ini itu uji klinisnya yang diakui tadi itu MRS, Menkol dan QWH. Nah, untuk harganya lebih murahan Rubab sedikit. Dan untuk Sopraquin ini kan kita minumnya harus sehari 4 ya, dua pagi, 2 malam. Gitu. Bentar. Dan kalau kita lihat sekilas, untuk Sopraquin itu kandungan dari soporikosit. Soporikosit ini dia hampir sama dengan estrogen. Kalau kita lihat kan ini apa eh, susunannya ya, susunannya. Nah, itu dia makanya bisa dibilang sebagai pengganti estrogen secara alami. Alami ya, alami. Jadi dia beda dengan estrogen ini. Nah, itu terus habis itu juga kemarin udah saya jelaskan mengenai Sopora.
Yang satu lagi ada yaitu kalau ini bisa didapatkan di Indonesia. Jadi kan kita untuk yang menopause, untuk menopause itu ada tiga, yaitu Soporaquin, Rubab, sama Pome. Nah, Pome ini kenapa bisa membantu untuk menopause juga? Hmm. Jadi hormon estrogen, karena di delima ini mengandung yang hampir sama dengan hormon estrogen gitu loh. Jadi dia bisa dibilang sebagai hormon estrogen alami gitu. Nah, jadi selama di 8 minggu dites pada wanita usia 25 sampai 60 itu ternyata delima ini mampu mengurangi efek menopause, juga konsumsi delima ini bagus untuk kelembapan kulit, meningkatkan kulit dan kulit mati. Nah, kenapa? Karena estrogen tersebut gitu loh. Estrogen itu apa? Estrogen itu kan tadi yang merangsang produksi kolagen gitu kan. Nah, jadi karena dia merangsang produksi kolagen, makanya otomatis kulitnya jadi bagus gitu. Kulitnya bagus, terus kulit matinya juga berkurang. Terus antiinflamasi dari kandungan asam elagik yang mencegah peradangan, mematikan virus, bakteri, dan mencegah kanker. Hmm. Jadi kalau misalnya, oh minum apa namanya kayak begini nih, yang ada maksudnya kayak hormon kayak maksudnya kayak estrogen gitu. Nanti kan bisa memicu kanker atau enggak gitu kan. Nah, karena kandungan asam elagiknya yang tinggi pada delima ini itu terkenal untuk apa? Mencegah kanker, mencegah kanker payudara, kanker untuk wanita, untuk payudara dan rahim. Nah, terus habis itu juga membantu membakar lemak. Nah, karena apa? Hormon estrogen ini membantu memecahkan lemak gitu yang ada di perut, terutama yang ada di perut. Makanya kan kalau misalnya orang yang udah menopause itu kan misalnya kaki sama tangannya tuh kecil tapi perutnya bisa selalu buncit gitu. Karena dia apa? Karena dia nggak ada hormon estrogen gitu loh. Jadi yang membantu memecahkan lemak di perut itu adalah hormon estrogen ini gitu. Nah, oleh sebab itu, kenapa orang-orang yang cantik, yang terkenal gitu kan, Cleopatra, yang Gueve, dia tuh makan buah delima ini dalam jangka waktu yang sangat panjang, karena apa? Emang dia untuk kecantikan dan juga ya, kalau namanya kecantikan itu berhubungan dengan apa? Hormon estrogen, karena hormon estrogen itu adalah hormon wanita, hormon kecantikan gitu loh. Hmm. Dan untuk misalnya kita kan misalnya di luar itu kan banyak ya, banyak banget dijual kayak vitamin atau jus delima katanya. Oh, nih jus delima ini kan bagus untuk wanita, banyak banget dijual di luar-luaran gitu. Nah, tapi yang mesti kita lihat itu pertama adalah berapa besar kandungan asam elagiknya. Nah, yang pertama, terus yang kedua adalah partikelnya. Partikelnya tuh kecil atau masih gede gitu. Karena kalau yang di Atomy punya ini kan dia partikel yang kecil yang bisa gampang menyerap di dalam tubuh kita karena diproses dengan enzim. Dan kita juga menggunakan hanya delima yang terbaik di daerah Antalya, Laut Mediterania, ini kan Antalya. Jadi bukan delima yang pokoknya yang asal-asalan yang ada pokoknya dimanapun pokoknya yang penting delima itu enggak. Dia hanya menggunakan apa delima di daerah Antalya ini. Dan kalau misalnya kalau kita cek ya buah delima yang dari Turki ini harganya jauh lebih mahal. Bisa dicek di supermarket. Hmm. Nah, di sini tadi kan dibilang kandungan asam elagiknya itu sama partikelnya. Yang penting itu kan. Nah, karena kan kita minum buah delima ini apa? Delima ini untuk suplemen kesehatan itu bermaksud untuk apa? Untuk kesehatan gitu kan, bukan hanya untuk rasanya doang. Oh minum kayak jus buah gitu enggak gitu loh. Nah, jadi kalau yang Atomy punya buah delima, jelly delimanya ini, dia meningkatkan asam elagiknya itu dengan cara 30 langkah, 30 step pengolahannya itu. Nah, dengan 30 step pengolahannya, itu kan dia disilat di sini adalah enzim treatment. Pengolahan dengan enzim.
ya kan, memproses dengan enzim. Nah, diproses dengan enzim ini ternyata bisa meningkatkan asam elagik, dan juga bisa mengecilkan partikelnya, gitu. Jadi karena partikelnya ini kecil, akhirnya bisa menyerap dengan baik ke dalam tubuh kita. Nah, jadi asam elagik itu adalah ini antioksidan yang sangat tinggi. Antioksidan yang tinggi, dan dia itu bisa apa, yang didapat di konsentrat delima atau misalnya raspberry, kacang, teh hijau. Nah, ini kandungan utama yang juga membantu untuk menopause juga membantu untuk melembabkan kulit. Nah, kalau kita lihat itu susunannya ini kan asam lagi. Nah, itu estrogen, hampir-hampir sama gitu loh. Makanya bisa dibilang sebagai estrogen alami. Nah, elagik antioksidan yang sangat tinggi, ya kan? Jadi dia itu juga untuk mengurangi, bisa mencegah mencegah perkembangan dari sel kanker gitu. Nah, terus juga kalau kita lihat, jadi dengan proses tersebut asam elagiknya itu meningkat ya. Jadi eh, 2 saset dari eh, delima ini itu asam elagiknya itu 31,92 miligram. Sedangkan satu buah jus delima, satu bijinya itu 1,2 miligram. Hmm, 26 kali lipat ya. Hmm. Ini oleh sebab itu untuk yang delimanya Etomi itu udah mendapat banyak penghargaan, kemudian diakui. Nah, jadi di sini dengan uji klinisnya itu makanya dibilangkan peningkatan yang signifikan pada 11 gejala menopause. K1 indeks dan MRS indeks. Ini K1 indeks itu yang tadi ada di Soporaquin, dan MRS indeks ini yang ada di Rubab gitu. Peningkatan signifikan secara keseluruhan setelah konsumsi selama 8 minggu. Indeks Cooperman sama menopause rating scale-nya MRS-nya menjadi membaik. Oleh sebab itu, untuk untuk delima ini juga bisa membantu untuk menopause. Juga membantu untuk apa? Kulit. Dia bukan hanya menopause saja, juga untuk kulit, kelembapan kulit, terus habis itu lengan bawah yang suka kayak kendor gitu juga menjadi eh, lebih baik. Terus sel kulit matinya menurun. Hmm. Dan ini enak banget ya, jelly, bentuknya jelly, taruh di kulkas, makan dingin-dingin sehari 2 saset. Nah, terus habis itu juga untuk delima ini juga bagus untuk cowok. Untuk apa? Karena delima ini terbukti mencegah kanker prostat dan mencegah impoten. Jadi juga bagus untuk cowok. Oke, untuk produk. Jadi untuk produk menopause hari ini ada 3, bisa dipilih. Ada yang minum Soporaquin sama Delima juga ada. Ada yang, saya punya salah satu member yang di Korea itu dia minum Soporaquin sama Rubak. Saking parahnya dia punya apa, gejala menopause-nya dia tuh parah sekali gitu loh. Jadi dia minum dua-duanya. Itu juga ada. Jadi Anda bisa memilih yang sesuai dengan gejala Anda. 구독, 좋아요 눌러주세요.